Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Talkshow Merah Putih. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kita kembali mengangkat topik ekonomi karena dalam masa pandemi COVID ini tentu ekonomi yang juga mengalami keterpukulan yang luar biasa, terutama bagi Bali. Ini selalu saya sampaikan berulang-ulang karena Bali menggantungkan hidup dari sektor pariwisata. Dan pariwisata di masa pandemi COVID ini menjadi sektor yang paling terpuruk. Sudah berada di titik nadir, bahkan mungkin walaupun sedang diupayakan untuk tetap bangkit, tapi belum seperti yang diharapkan. Hadir pada kesempatan Talkshow Merah Putih kali ini, 3 orang narasumber. Langsung saya perkenalkan satu persatu. Ada Bapak Wayan Mardiana, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM. Kemudian ada di sebelah Pak Kadiskop, Pak Mardiana, ada Ibu Tini Gorda, beliau adalah Ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Bali ya, dan juga Ketua Koperasi Ramah Keluarga. Di sebelah Ibu Tini Gorda ada Prof. Rahmanta, beliau adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana. Tentu ketiga narasumber ini sesuai dengan kompetensi, ada regulator, kemudian ada praktisi, ada juga kajian akademisnya. Akan menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa memberi spirit, motivasi bagi kita bersama bagaimana mengembangkan potensi ekonomi lokal di masa pandemi COVID ini. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kita ingatkan topik kita adalah mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dan kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Mardiana selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Pak Kadis, kalau kita lihat ini kan ekonomi Bali ya, kalau catatan katanya akan mengalami keterpurukan yang paling dalam dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah, koperasi dan UKM itu diharapkan bisa menjadi sektor atau lokomotif penggerak ekonomi. Mungkin Pak Kadis bisa menyampaikan dulu kondisi koperasi kita dan UKM di Bali ini seperti apa Pak Kadis? Kalau setelah kita hampir 4 bulan ya ini terdampak pandemi COVID. Silakan Pak Kadis. Yang saya hormati Profesor Rahmanta, Ibu Tini Gorda, serta pembawa acara. Jadi pada hari yang berbahagia ini dapat kami sampaikan kondisi existing kalau kita lihat di Bali, bahwa jumlah kalau kita koperasi yang ada di Bali kurang lebih hampir 4.004, yaitu yang memenuhi syarat yang sampai saat ini masih eksis beroperasi. Namun dari jumlah itu memang ada juga yang terkena dampak COVID-19. Kita pungkiri bahwa banyak koperasi juga kesulitan dalam untuk likuiditas bagi koperasi sendiri akibat daripada pandemi COVID, di mana anggota koperasi itu banyak yang menarik tabungannya, simpanannya, bahkan juga banyak anggota yang tidak mampu membayar hutang, baik itu pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi. Ini salah satu juga permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Yang kedua, kaitan dengan kondisi existing dari usaha mikro kecil menengah di Bali, hampir 70-80% usaha mikro kecil menengah di Bali yang terkena dampak COVID-19. Itu yang lebih banyak di sektor perdagangan. Perdagangan yang lebih banyak, kemudian di sektor juga jasa ini kan. Sedangkan kalau di sektor pertanian tidak ada masalah. Jadi hampir mereka juga bisa bekerja lah berusaha dengan baik. Di sektor perdagangan terutama kalau kita lihat para pedagang-pedagang di pasar seni yang sampai ini sudah 4 bulan tertutup, mereka tidak bisa berjualan sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan. Kemudian juga kesulitan untuk memasarkan produknya. Yang ini salah satu juga kendala untuk usaha mikro kecil menengah yang ada di Bali. Nah, untuk itu pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan suatu kebijakan untuk penanganan COVID di sektor usaha dan sektor ekonomi, di mana Bapak Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang kebijakan sektor ekonomi dan usaha untuk membantu para koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang ada di Bali. Nah, diharapkan bantuan yang diberikan oleh Bapak Gubernur melalui koperasi dan usaha mikro kecil menengah ini untuk kelangsungan hidupnya atau kelangsungan usahanya. Dan ini pun sudah terrealisasi untuk koperasi. Kita berikan untuk koperasi binaan provinsi itu berikan bantuan stimulus usaha sebesar 30 juta rupiah per koperasi. Sedangkan yang binaan kabupaten kita berikan 10 juta rupiah per koperasi. Di mana bantuan ini digunakan untuk biaya operasional daripada koperasi, jangan sampai pengurus koperasi memberhentikan karyawannya karena tidak kemampuan untuk membayar atau menggaji daripada karyawannya. Nah, inilah tujuan mulia daripada Bapak Gubernur untuk diberikan pada koperasi.
Ya. Kemudian pada sektor usaha mikro kecil menengah ini ada 3 di sektor informal seperti buruh tani, pedagang kecil, pedagang canang, warung tradisional, kemudian buruh harian. Nah, kemudian juga usaha mikro kecil dan sektor industri kecil menengah ini juga diberikan bantuan untuk sektor ekonomi kepada yang bersangkutan, itu juga besarnya kurang lebih 600.000 setiap bulan dengan jangka waktu selama 3 bulan. Ya. Nah, itu diberikan pada bulan Mei, Juni dan Juli. Nah, diharapkan bantuan ini adalah untuk kelangsungan hidupnya, bukan untuk recovery daripada usahanya, bukan. Jadi nanti ada program pemulihan ekonomi secara nasional yang nanti dikuncurkan oleh pemerintah pusat. Jadi Ya, pemerintah daerah dan Pemprov Bali memberikan bantuan stimulus untuk ekonomi kepada sektor informal, UMKM dan IKM adalah untuk kelangsungan hidupnya. Nah, karena kita tahu dari mulai bulan Maret sampai saat ini mereka tidak bisa berusaha, sehingga mereka tidak mendapatkan pendapatan, kemudian mereka memerlukan hidup juga. Nah, ini salah satu tujuan kita untuk langsung hidupnya. Ini sedang berproses dan mudah-mudahan akhir Juni sudah semua bisa menerima bantuan stimulus sektor ekonomi di sektor informal, UMKM dan IKM ini. Jadi memang kondisi koperasi dan UMKM ini sangat terpukul ya Pak ya? Sangat jadi terpukul tidak sekali. bisa melakukan usahanya dengan baik. Iya. Tapi mungkin ada beberapa usaha mungkin Pak ada yang bisa bertahan atau katakanlah cukup eksis di kondisi atau semua dalam kondisi yang terpuruk. Iya. Jadi tidak semua saya sampaikan tadi, hanya 70-80% itu di sektor perdagangan. Jadi yang masih eksis itu ada di sektor di bidang pangan itu. Jadi pertanian itu masih eksis. Bahkan beberapa komoditi pertanian sebenarnya sudah bisa ekspor, namun tidak bisa dalam jumlah banyak karena keterbatasan transportasi pengangkutan ini. Jadi sampai saat ini maskapai penerbangan belum membuka diri untuk tujuan ekspor. Seperti kemarin banyak manggis kita harusnya bisa diekspor ke Tiongkok, tidak bisa karena ada penutupan daripada bandara. Dan maskapai juga belum bisa jalan. Jadi sekarang masih kecil dan jumlah kecil lah. Misalnya kakao kemarin Pak Gubernur sudah melonsing ada untuk produk manggis sedikit ke beberapa negara. Nah, tujuan kita ke depan karena ini nanti pada saat bulan Agustus terjadi panen raya untuk produk-produk pertanian seperti kakao. Nah, ini sudah kita persiapkan, mudah-mudahan sudah nanti dibukalah. Nah, ini problemnya. Jadi banyak sekali permasalahan terutama eksportir dari produk-produk pertanian. Tapi untuk kebutuhan pangan kita sendiri saat ini stabil, tidak terjadi gejolak kenaikan harga untuk kebutuhan sembako lah sementara ini kita tidak ada permasalahan. Namun kita juga tidak pungkiri masih menjadi kendala bagi mereka terkait dengan marketplace-nya ini. Jadi ke depan bagaimana usaha mikro kecil menengah itu kita sudah arahkan kepada sistem digitalisasi ke depan. Dengan bekerjasama dengan beberapa marketplace yang sudah ada. Sudah diadakan kerjasama nanti ke sana. Ini sudah kita akan itu bagian dari mengembangkan potensi-potensi lokal itu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Sementara dulu saya ke Bu Tini. Sebagai ikatan wanita pengusaha ya, wanita-wanita yang menjadi pengusaha. Dan juga Ibu lah ketua koperasi Bu ya. Nah mungkin bisa menceritakan atau ya curhat atau apa. Sebenarnya kondisinya pengusaha-pengusaha seperti sekarang ini seperti apa Bu? Kemudian koperasi yang Ibu pimpin itu apakah memang benar mengalami kondisi yang terpuruk? Atau masih sebenarnya bisa bernafas tapi tersengal-sengal atau seperti apa? Silakan Bu Tini. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Jadi pertanyaannya sedikit buat kita optimis sih sebenarnya ya. Kata tersengal-sengal. Tapi kami kebetulan jadi dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini yang kebetulan juga kami mengelola sebuah koperasi ya, koperasi perempuan ramah keluarga. Tersengal-sengalnya itu nggak terlalu keras ya sampai dikatakan nanti identik dengan COVID ya karena sama indikatornya dari penyakit tersebut. Ya. Nah, jadi menyambung dari penjelasan dari Pak Kadis, kami mencoba untuk berbagi ketika kami dimediasi oleh Pak Kadis bersama ibu pembina kami, Ibu Putri Koster yang sebagai pembina dari IWAPI Bali dan juga menjadi anggota kehormatan dari koperasi kami. Tanggal 16 Juli itu kami diberikan ruang untuk bagaimana kita bisa pilihan dari beberapa anggota IWAPI kami untuk membentuk koperasi. Nah, kami sangat merasakan bahwa ketika situasi saat ini jadi pilihan bentuk badan usaha itu sebenarnya koperasi yang paling tepat ya dari oleh untuk kita. Jadi dengan istilah yang
disosialisasikan oleh Bung Karno juga bahwa swadesi itu harus ada. Oke. Nah, sebenarnya momentum ini kalau kita bersama, jadi baik itu pemerintah, pengusaha, dari akademisi, sebentar Prof. Ramanto akan menguatkan secara kajian agar betul-betul bisa ini sebagai motor penggerak kita. Saya saat webinar itu ingin bagaimana koperasi itu selain punya prinsip yang memang gotong royong, kekeluargaan, dari oleh untuk kita, itu ada konsep kearifan lokal yang kami usung kemarin bahwa KPRK kami dalam era baru ini, dari sejak dibukanya era baru ini, ingin membuat suatu kegiatan di dalam koperasi ini yang terdiri dari UMKM, ya. Jadi anggota-anggota dari IWAPI tersebut adalah memakai prinsip pang pada payu. Pang pada payu ya. Jadi saya ingin menghindari kata ngayah. Ya, kalau ngayah, walaupun nanti ada penanaman modal akhiratnya nanti di sana mendapatkan. Kalau ngayah itu tidak mau bayar ya Bu ya. Jadi nanti takutnya ngelayah ya, kalau udah layah repot lagi nih pemerintah nih. Pak Kadis repot, sudah banyak sekali stimulan yang diberikan. Konsepnya pang pada payu. Jadi gitu pang pada payu, jadi masih bolehlah cari untung tetapi sama-sama, ya win-win solution. Nah itu saya ingin dikuatkan secara akademik. Nah, jadi walaupun saya orang akademisi tapi saya sebagai praktisi di koperasi, saya ingin juga Prof. Ramanto juga mengambil atau mendukung kami dengan penguatan konsep tersebut. Nah, pang pada payu ini, jadi itulah yang kami bawa spirit ini. Jadi ketika 4 bulan ini kami betul-betul dikatakan lockdown tanda kutip ya, 3 bulan betul-betul kami takut untuk berinteraksi dan sebagainya, bahkan kami berkegiatan banyak sekali ada pro kontra dari intern kami organisasi itu, tapi kalau kita diam kita akan diam terus. Ya, jadi ada penyakit virus yang lebih berat dari COVID itu adalah virus dari frustasi stres, jadi panik, stres dan sebagainya. Sehingga kita ketika stres jadi tidak muncul ide-ide dari kita berkegiatan. Nah kami mencoba di 3 bulan, setelah 3 bulan terakhir itu bersama-sama teman-teman di IWAPI untuk membuat satu gerakan. Yang pertama ketika mulai dikatakan bahwa virus ini betul-betul sudah masuk ke Bali ini ya, jadi sehingga setelah bulan Nyepi kita betul-betul lockdown ya, kami mencoba di antara kami yang memang tadinya punya usaha produksi konveksi. Jadi dia tidak begitu saja merasa tidak ada kegiatan, tapi kita rubah. Jadi yang tadinya untuk menjahit pakaian untuk mempercantik, mempermewah kita itu sekarang kita memproduksi APD. Jadi masker, terus jaket untuk ini pelindung diri, dan itu untuk para dokter dan sebagainya. Dan itu semua sudah pengawasan dari Dinas Kesehatan dan kebetulan juga diakomodir oleh Dinas Perdagangan ya, dari koperasi dan sebagainya. Sehingga kami mempunyai gerakan 1000 untuk berbagi seluruh kabupaten kota Sebali. Nah, yang tidak diambil oleh atau yang belum terfikirkan oleh pemerintah atau oleh kelompok-kelompok yang lain ingin membantu saat itu, semua fokusnya pada medis kan. Para medis harus dijaga karena dia adalah pahlawan. Ya. Nah, kami mencoba kalau di puskesmas umum juga kita tidak lindungi, itu juga sama, itu menjadi potensi untuk memperbanyak itu. Maka kami berbuatlah untuk mengurangi dan membagi untuk membantu para puskesmas Kabupaten Kota Sebali. Nah, setelah itu kami juga mencoba untuk kalau kita hanya menyumbang saja, kapan kita berdenyut nih nadi ekonomi kami di antara kami. Kami mencoba lagi untuk gerakan kedua, mengurangi membagi kepada teman-teman kami juga, jadi yang memang belum terjangkau oleh bantuan-bantuan yang disebutkan tadi oleh Pak Kadis, kami mencoba bekerjasama dengan desa adat Kabupaten Kota Sebali. Kami mengambil satu-satu desa adat, membagi setiap satu adat 50 orang. Dengan mengurangi membagi, mengurangi apa yang kami konsumsi setiap hari, membaginya kami membagi dengan 50 orang yang memang patut untuk dibagi, tetapi kami membantunya apa yang diproduksi oleh anggota-anggota kami. Contoh, tadi seperti kami lebih fokus pada pangan. Nah, siapa dari anggota kami yang memang punya
setelah menanam cabai kita berikan. Jadi lombok, sayur-sayuran dan sebagainya. Yang tidak bisa kami produksi di IWAPI kami meminta bantuan. Jadi kita memberikan proposal kepada Kadin, kepada bank yang kebetulan sama satu visi BPD, terus Ibu Dewan Kehormatan kami ajak dengan membuat satu proposal untuk kegiatan ini. Jadi terjadilah kami satu sesi kemarin. Nah di dalam satu sesi kemarin, sehingga kan kami hidup nih. Jadi ada yang kuliner, dia membantu berbaginya kuliner. Padahal sebenarnya kita belum untung. Ketika saya contohnya bisa membuat masakan, saya buat nasi goreng. Jadi kita share di teman-teman, dia beli. Nah teman-teman juga punya produk itu kita beli. Saling beli, padahal saling beli gitu ya. makanya sebenarnya kan nggak untung. Pada Tetapi ya. kita kan merasa bahwa kita berkegiatan nih. Jadi mendapatkan uang, padahal ketika itu juga kita menggunakan uang juga untuk saling support. Nah, nah itulah yang sebenarnya konsep di situ saya baru lahirkan. Nah, yuk kita pakai konsep kearifan lokal Pangpada Payu. Nah sesi ketiga ini, jadi mudah-mudahan nanti ketika kami ceritakan konsep kami yang ketiga ini, mudah-mudahan banyak juga yang memang bisa mendukung kami dan bersama kami. Yang penting Pangpada Payu. Sesi yang ketiga itu yang tadinya 2M, mengurangi membagi, kami mencoba yang sesi ketiga inilah 5M. 5M. 5 miliar. 5 miliar. Tadi 2 sekarang lagi jadi 5. Lagi 3M. Jadi 2 mengurangi, membagi, mendidik, terus memberdayakan dan mensejahterakan. Nah itu. Jadi apa itu 5M sebentar ya, nggak usah Baik, itu akan ini tahap ketiga berarti ya Bu? Iya, tahap ketiga saya memulai mencoba untuk 1 Agustus kita mulai bergerak. Akan gitu ya? Iya, akan bergerak. Apakah ini akan menjadi sebuah kejutan, surprise nanti? Sebenarnya sudah dikejutkan oleh Pak Kadis saat webinar ya. Jadi kami mencoba konsep Pangpada Payu ini, kami ingin menjadi suatu branding dari ketika orang memilih bentuk usaha koperasi, biar menjalankan usaha koperasinya itu dengan prinsip Pangpada Payu. Pangpada Payu. Jadi boleh dong kalau di bank itu ada bank syariah, kan gitu. Kalau koperasi biar ada koperasi Pangpada Payu. Jadi bukan namanya koperasi Pangpada Payu, tetapi menjalankan tata kelola dan sebagainya, pelayanan itu Pangpada Payu. Baik. Sementara itu dulu Bu Tini, saya ke Prof. Rahmanto. Prof, Pangpada Payu, konsep kearifan lokal dan koperasi kaitannya. Gimana Prof melihat ini? Apakah ini merupakan semacam gerakan untuk penyelamatan ekonomi? Pertanyaan kemudian apakah ini efektif? Apakah memang ini akan berhasil? Kalau dari kajian-kajian akademisnya. Silakan Prof. Ya, Om Swastiastu. Pak Kadis, Bu Tini dan Pak Winato, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya melihat apa yang disampaikan tadi adalah sebuah prototipe untuk kita menuju ke apa yang Gung Tini sendiri tadi sudah sampaikan, pola pikir Bung Karno dengan Trisaktinya. Ya, di mana kalau kita lihat secara ekonomi kita harus mandiri secara ekonomi, dan kalau kita lihat secara budaya kita berkepribadian secara budaya, gitu ya. Artinya apa? Kalau budaya kita memang di Indonesia, khususnya di Bali, memang gotong royong, memang sudah dari zaman dulunya, bahkan sebelum kemerdekaan gitu. Ini memang perlu kita gali dan perlu kita implementasikan, dan pada kondisi kekinian apa yang disampaikan tadi adalah prototipe yang perlu kita tularkan untuk membangkitkan kembali ekonomi Bali. Seperti itu. Jadi kita berdaulat secara politik, kemudian mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara budaya. Budaya gotong royong dengan istilah lokal yang sangat luar biasa beliau sampaikan tadi, itu kan sudah di tataran teks itu udah dari dulu ini. Tetapi di tataran konteks sekarang perlu kita implementasikan. Sangat mungkin gitu ya. Tapi sebelum secara merata kita bisa perlu laksanakan, ini kita perlu melihat kondisi kita. Kondisi kita secara keseluruhan ketika kita bicara
UMKM, di mana pelaku ekonomi utama di Bali itu adalah UMKM. Di satu sisi, di lain sisi kalau kita lihat dari sisi konsumen, masyarakat kita sebetulnya secara konsumsi, daya belinya dan lain sebagainya sudah meningkat. Ini perlu kita lihat dengan apa yang disebut SWOT analysis gitu ya. SWOT ya. Kita lihat potensi ekonomi kita, terutama khususnya pelaku UMKM kita dari sisi kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa. Itu untuk kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk supaya apa yang disampaikan oleh Bu Gungtini tadi, apa yang diharapkan oleh Pak Kadis tadi, itu ke depan bisa kita lebih baik lagi. Ya, Paling tidak kita bangkit dari katakanlah pertumbuhan yang minus sekarang dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi yang tidak seimbang secara geografis dan lain sebagainya. Saya kebetulan sebagai akademisi juga sebagai pelaku ekonomi, Ya, betul. termasuk pelaku ekonomi di bidang industri kecil Kecil ya. dan mikro, sehingga saya tahu persis tidak hanya di tataran di buku saja, tetapi di lapangan Praktiknya juga kondisinya. ya, menjalani ya, Prof, Saya ya. tahu, misalnya katakanlah kekuatan kita Ya. di UMKM khususnya, kita punya dasar seni. Seni sebagai pengrajin apa-apa yang dari dulu memang sudah kita miliki. Kalau sudah yang namanya orang Bali itu udah, kalau kita bicara di industri kerajinan gitu ya, udah orang Bali deh gitu. Ya, Itu ya. kekuatan kita. Lalu kemudian kita kalau di tingkat nasional atau di seluruh dunia orang bicara emansipasi wanita, gender apa-apa, kita dari Bali itu yang namanya wanita Bali di zaman dulu memburuh bangunan Ya, ya. dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Bahkan perempuan Bali katanya bekerja ya. Itu adalah Yang laki-lakinya metajen katanya. kemedajan dia bilang. Itu Padahal stereotipnya gitu. mereka bertani, metekap ya, ini dini tidak hari. dilihat oleh Ya, orang orang luar luar, gitu, nah, ya. dikira Dilihatnya mengecil ayamnya aja yang dilihat sebenarnya, tapi mereka Padahal petani. kekuatan kita adalah baik laki maupun Pun perempuan sama-sama atau wanita kekuatan maupun ekonomi pria ya. itu sama-sama tidak ada merasa yang Betul, laki betul. harus mencari penghidupan dan Betul, seterusnya. betul. Ini Kemandirian adalah perempuan Bali ya, Prof, ya. kekuatan kita gitu ya. Baik. Itu. Terus kemudian yang kedua brand Bali. Ya, saya tidak hanya melihat secara teoritis atau di buku, saya sendiri misalnya menjual vanili dari NTT. Saya bilang vanili Bali. Bali. Gitu. Laku ya. Harganya $2 di $2. atas yang lain. Gitu. Saya Oke. jual vanili Brandnya, Medan brand dan lain Bali, sebagainya, ya. brand Bali. Ya. Itu kekuatan bagi kita. Kemudian ya. pasar yang luas, ya, pasar yang luas itu juga dibentuk oleh brand Bali, baik luas karena misalnya wisatawan Ya. pada saat normal banyak yang datang ke sini, baik domestik maupun Ya. luar, yang dengan demikian seperti misalnya teman-teman kita mebel bilang mebel Bali, yang lucu mebel dibeli dari Jawa Tengah Tengah, oleh dibawa. orang Bali, terus orang Jawa Tengah terus membeli dianggap mebel Bali, Bali, gitu. Padahal dari itu Jawa mebel Tengah. Jawa Tengah. Itu Ya, kita memiliki pasar yang luas. Kemudian kelemahan kita, Ya, weakness-nya kita. entrepreneurship kita Oke. masih lemah. Masih lemah, Harus ya? diakui entrepreneurship kita lemah. Oh, iya, iya, Ya, iya. ambillah contoh kalau dulu kita punya tua, udah dari zaman sebelum Pak Kadis lahir, sebelum saya lahir udah ada tua gitu. Ya. Oke. Yang dengan demikian arak dan lain sebagainya salah, kita Pak Kadis tadi cerita, kemudian kita bisa gunakan untuk wine dan seterusnya. Banyak Baik. sekali turunannya. Tapi baru sekarang gitu. Itu ciri dari entrepreneurship kita lemah. Kemudian mohon maaf harus saya katakan bahwa kita di Bali ini ada pada sono nyaman. Beda dengan generasi-generasi kita terdahulu, Bali itu udah gemah ripah dan Oh, seterusnya, jauh, iya, oke. santai dulu gitu. Oke, Jadi iya, semangat daya juang kita Lemah ya, lemah, kalau enggak boleh saya katakan males. Oh. Terus penguasaan teknologi informasi.
Sebelum kita dipaksa oleh COVID ini, kita IT sangat terbatas sebelumnya. Sekarang baru mulai kita ini. Ya, baru terpacu ya. Kemudian attitude kita relatif tergradasi kalau kita dibandingkan dengan yang terdahulu. Baik. Misalnya, ambillah contoh dari kerajinan gitu misalnya. Kerajinan, kalau pengrajin Bali itu buat produk kerajinan dulu, dia orientasinya kualitas, dia ingin persembahkan, dia sudah merasa senang, produknya belum jadi, belum terjual, udah merasa senang karena oh ini bagus dan lain sebagainya. Ya. Tapi sekarang orientasi kita ya kalau sudah jadi duit baru ini, sehingga dengan demikian sering-sering kualitas kita abaikan. Oh, oke. Nah, kemudian juga misalnya di kuliner gitu ya. Kuliner sekarang, kuliner ini dagang lawar, itu dagang dan lain sebagainya. Beguling ya. Tapi kalau dulu misalnya kalau dekat sini ada menrendo dan lain sebagainya, pecahan saja nasi, udah kenikmatan buat dia. Ya, ya. Dia dapat untung atau tidak, Ya. itu urusan belakang. Tapi karena memang jalan, orang datang dan seterusnya, ujung-ujungnya dia akan untung. Itu dulu. Sekarang yang seperti itu sudah semakin dan ini adalah merupakan kelemahan. Kemudian kalau kita bicara peluang. Oke, sebentar Prof. Iya, Prof. Peluangnya di sesi berikutnya Prof ya. Kita break dulu Prof ya. Baik, pemirsa ABLI TV, kita akan mengulik kembali tadi ada analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Prof. Rahmanta, ada pada sudah strength kita, weakness kita, nanti opportunity, kesempatan kita seperti apa sebenarnya. Jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini dulu. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Saya lanjutkan lagi obrolan kita, talkshow kita ke Prof. Rahmanta. Tadi sudah disampaikan tentang strength kita ya, kekuatan, kemudian kelemahan, tadi pada opportunity, kesempatan kita, peluang kita. Apa saja Prof? Silakan dilanjutkan Prof. Ya, kalau peluang kita bandingkan misalnya dengan kondisi-kondisi terdahulu, sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Ya. Kalau zaman dulu itu bantuan pemerintah tidak seintensif sekarang. Seiring dengan kemauan pemerintah untuk membuat khususnya ekonomi kita menjadi semakin maju, apa-apa sekarang di samping bahkan pada kondisi seperti ini biaya hidup pun dibantu. Ya, Next tentu kita berharap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya itu aksesnya terhadap permodalan. Kalau kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu mungkin tidak seperti itu. Ya, ya. Kalau kita misalnya KUR sekarang udah menuju ke 6%, setengah persen, itu kan luar biasa sebetulnya. Kalau kita naruh duit aja sekarang bisa 7 sampai 8%, ini kredit kok 6%. 6%, ya. Itu karena peluang yang memang sengaja skema dibikin oleh dari pemerintah kebijakan ya, untuk pemerintah. pemberdayaan UMKM khususnya. Ya. Kemudian daya beli masyarakat. Dalam kondisi normal, ekonomi Bali itu kan rata-rata 1% di atas nasional. Ketika nasional rata-rata 5%, ekonomi Bali 6%. Yang dengan demikian daya beli masyarakat Bali secara lokal itu juga meningkat, dan ini adalah peluang bagi UMKM untuk pasar di daerah kita Bali sendiri. Baik. Kemudian daya beli wisatawan apalagi dan lain sebagainya. Terus ancamannya adalah naker luar. Dari dulu ini. Naker luar itu dari luar negeri tenaga apa dari luar daerah? Dari luar daerah maupun luar negeri. Luar negeri. Luar Dua-duanya. daerah itu kan banyak kerjaan yang nggak mau kita ambil. Diambil oleh Yang, luar. ambillah contoh misalnya di bidang UMKM. Orang Bali itu sanggup nyelam cari ikan berjam-jam dengan risiko nyawa dan lain sebagainya. Mungkin dapat 50.000 sampai 100.000, tapi jual ikan dalam bentuk entah itu pecel lele atau lalapan apalah namanya yang cuman 3 jam, yang bisa dapat 1 juta sampai 2 juta itu sekali buka, enggak, itu oleh orang non Bali gitu yang mengambil value itu. added-nya itu dinikmati oleh orang Bali. Itu adalah ancaman. Kemudian juga luar negeri, semua udah pada tahu lah, teman-teman dari luar negeri itu visa turis apa-apa, tapi mereka melakukan perdagangan online dan lain sebagainya. Akunya jalan-jalan ke Bali, tapi di sini bisnis ya Prof ya. Gitu. Itu adalah ancaman. Kemudian juga produk luar daerah sih. Sekarang kita perak udah dari Jogja kok. Dulunya udah
udah dari luar dan lain sebagainya. Ada dari Cina juga katanya dok, Ya. Prof ya. Jadi memang ini Ancaman yang paling baru sekarang itu adalah di banyak negara sekarang, Singapura aja sudah bicara bukan globalisasi lagi, deglobalisasi. deglobalisasi. Artinya kebalikan dari globalisasi Ya, berarti. yang dengan demikian kalau dulu kita punya semua kita mindsetnya harus globalisasi, sekarang deglobalisasi. Deglobalisasi. Supaya mereka akan memberdayakan dirinya sendiri tanpa terlalu banyak ketergantungan sebuah ekonomi luar yang kalau kita bandingkan dengan Singapura yang nggak punya apa-apa aja berani bicara deglobalisasi, apalagi kita Punya potensi Indonesia yang besar ya. secara lebih khusus lagi kita Baik. di Bali, kita punya banyak hal gitu ya. Ya, baik. Ini adalah tantangan kita yang dengan demikian artinya apa? Yang mesti kita lakukan dalam rangka penguatan tadi adalah Ekonomi lokal merubah attitude kita, merubah ini kita Baik. untuk penguasaan teknologi Baik. dan seterusnya. Ya. Dan ini yang saya mau garis bawahi adalah biasanya orang Bali baru tertantang, baru jengah, baru keluar semangatnya ketika ada tantangan. Dan ambil hikmahnya, pandemi ini adalah tantangan untuk kita bangkit. Oke. Kenapa saya katakan begitu? Saya kasih contoh misalnya tahun 63, ketika Gunung Agung Agung meletus, meluluh lantahkan pertanian segala macam di Bali ya. wilayah Karangasem dan sekitarnya. Saudara-saudara kita dari Karangasem lari ke Denpasar. Ya. Lari ke Denpasar, kemudian jualan capcay dan lain Ya. sebagainya. Sekarang entrepreneur Bali yang ada di perkotaan di Denpasar misalnya, kebanyakan datang dari Karangasem. Kenapa demikian? Karena mereka tertantang dulu karena ada bencana alam. Kita harapkan seluruh Bali sekarang masyarakatnya tertantang entrepreneurship-nya karena ada COVID-19. Baik. Ya, tentu itu harapan kita bersama, Prof ya. Jadi memang ada, ya benar, orang Bali itu jengah itu kalau sudah ada tantangan ya akan bangkit. Oke, saya ke Bu Tini. Bu Tini, tadi saya lupa ini. Ketika Bu Tini kan sudah katakanlah meluncurkan ya, beberapa program atau proyek gitu ya untuk dalam COVID ini. Sebenarnya ada kendala-kendala tidak yang dihadapi gitu ya? Misalnya apakah karena pendanaan atau kesulitan bagaimana mengorganisasikan kawan-kawan atau teman-teman di IWAPI, atau ada aturan-aturan, regulasi-regulasi yang menghambat sebenarnya? Atau apa kendala-kendalanya ya selama ini Bu, untuk membangkitkan ini ekonomi lokal? Apa yang sudah kami lakukan dengan sudah menjadi suatu tindakan ya. Ya. Jadi kalau di tataran organisasi kan nggak memainkan teori lagi, kita sudah melakukan suatu tindakan yang memang kita sudah juga selain tindakan itu kita juga mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi tahap pertama seperti saya katakan tadi adalah kita berbagi untuk bagaimana saat pandemi baru dimunculkan lah yang menyebabkan harus kita lindungi diri, kita udah lakukan. Yang kedua kita perlu bangkitkan denyut nadi ini. Jadi bara denyut itu harus terus hidup. Nah, sesi ketiga inilah yang sudah kami diskusikan. Nah, kemenangan kami, nah, jadi kemenangan kami ya, jadi bukan ada lagi tantangan, karena kami ini kan sudah sebuah organisasi yang memang belajar dari sebanyak hal memang di organisasi tersebut. Nah, ketika apa yang menjadi sebuah ide dari ketua dan kami share kepada anggota dan kami godok dan evaluasi, sehingga kami sepakat kemarin untuk melaunching bahwa model koperasi kami dalam era baru ini adalah menjalankan prinsip Pangpada Payu. Ya, jadi 5M itu yang kami akan tambahkan selain mengurangi, membagi akan tetap karena cara kami dalam memberikan suatu edukasi itu harus juga memberi, sama dengan kalau kita mencari ikan kan harus ada umpan ya. Jadi umpan itulah kami pakai di dalam mengurangi dan membagi. Nah, di saat itu kami mencoba untuk siapa yang kami bagi. Jadi bukan lagi pada orang yang memang butuh bantuan dalam bantuan sesaat. Ya. Jadi kami membantunya bagi orang yang mau dan siap maju untuk sejahtera. Nah, itu. Jadi ini bentuk koperasi nanti apa? Koperasi simpan pinjam, serba usaha? Kami kebetulan, nah makanya kami kebetulan karena kami memang suka berorganisasi ya, kami tidak senang kalau dalam mengelola suatu usaha itu hanya satu ya. Kalau simpan pinjam kan kadang-kadang walaupun ada 2 simpan pinjam, banyaknya minjemnya. Jadi
simpannya nggak Simpannya jarang pernah ya. minjamnya aja, Mbak. Jadi minjamnya. Jadi kami bentuk badan koperasi ini adalah serba usaha. Serba Jadi usaha ada ya, 4 Bu, ya. unit ya. Jadi unit dagang, unit simpan pinjam, unit jasa dan unit diklat. Ada diklat juga. Ya, yang kami kemarin untuk inovasi. Jadi saya katakan apakah dengan situasi ini UMKM akan mati dan sebagainya. Nah, Ya. kuncinya adalah kreativitas, inovasi dan adaptasi pada situ. Jadi koperasi kami sudah melakukan itu. Jadi ada kreativitasnya, inovasi dan adaptasi. Nah, yang mendidik itu di unit dagang. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis sedang sudah membangun kerjasama dengan marketplace yang ada. Nah, kami di koperasi sendiri sudah mempunyai marketplace. Oke. Ya. Walaupun tadi dipaksa untuk teknologi, tapi saya juga tidak mau mundur ke belakang, harus belajar tentang teknologi. Nah, itu kan mundur lagi. Ya, Kalau belajar kita lagi. mundur untuk belajar mengulang, di depan sana udah tantangannya Tantangannya lebih berat. besar, ya. Nah, kami bekerja sama. Mana sih dari yang situasi pandemi juga terkena dampak tersebut. Jadi salah satu dari teman kami yang kebetulan yang punya usaha hotel, travel dan sebagainya kan sedang betul-betul tiarap. Ya, betul, tiarap. Tetapi karena kembali jiwa wirausahanya muncul, dia Ya. membentuk pasar Bali ya. Jadi seperti marketplace. Nah, ketika kami bertemu dan ide visi misinya sama dengan konsep kami dalam mengelola koperasi, ya kami bersinergi. Ya, jadi unit dagang kami elaborasi inovasi bahwa setiap yang menjadi anggota koperasi secara otomatis mendapatkan manfaat produknya akan ditampilkan di Pasar Bali. Pasar Bali. Nah, jadi Oke. pasarbali.id itu. Jadi sebuah marketplace juga di situ. Nah, yang Oke. kedua, jadi mendidiknya itu yang kedua di unit jasa kami. Nah, kami mencoba kembali bahwa koperasi ini adalah bukan koperasi kumpulan modal. Kita nggak menjual produk. Oke. Produk uang ini nggak Ya. jual, sehingga tidak perlu ada relaksasi bagi anggota yang pinjam, karena kan itu dari iuran kami kelola untuk pinjam. Oke. Kan kalau udah dibagi SHU terus ada relaksasi kan berarti SHU berikutnya akan berkurang. Oke. Nah, jadi Ya, ya. proteslah anggota yang tidak meminjam kok berkurang SHU. Jadi kami mencoba anggota itu tidak berbeda lah ketika kita bicara tentang koperasi. Nah, apa yang harus kami lakukan? Nah, inovasi kami Ya. adalah di unit jasa ini adalah kita merekrut anggota itu berjejaring. Nah, kemarin kebetulan kami sudah launching, kemarin kami mengikuti webinar dari Kemenkop, ternyata ada juga secara inovasi mengelola koperasi harus berjejaring, tetapi mereka konsepnya berjejaring dengan forum. Kalau kami berjejaringnya mencari anggota. Nah, jadi itu. Nah, jadi pertanyaannya kan ini multi level enggak? Ah, itu kan pasti saya lihat ini moderatornya. Saya mau tanya itu dari tadi, Pikirannya gitu ya. arahnya ke sana. Jadi Apa multi belajar, level marketing gitu jadi ya? saya belajar Oke. banyak hal dari yang sudah ada. Oke, Jadi ya. ada investasi yang dikelola secara berjejaring itu akan berbahaya. Betul, ya. Kan berbahaya. Ya. Nah, kami tidak seperti itu. Jadi kami mencoba kalau dulu orang menjadi anggota kan nggak pakai biaya administrasi, tetapi kami kenakan biaya. Biaya administrasi Ah, ya, gitu ya. Jadi 100.000. Jadi Oke. iuran pokok, iuran wajib kami tidak Oke. ganggu, itu akan kami menjadikan modal usaha Ya. untuk kita share kepada anggota. Ya. Nah, biaya yang memang harus keluar inilah yang kita Baik. berjejaring. Ya. Jadi satu anggota mendapatkan anggota lain dari 100.000 kita bagi dan sebagainya. Itu menjadi anggota koperasi nanti, Bu ya? Yang anggota koperasi, Oke. yang sudah menjadi anggota koperasi yang dulu yang masih konvensional yang nggak berjejaring, saya akan coba gugah juga. Apakah menunggu SHU aja ataukah mendapatkan pendapatan yang lain? Nah, Oke. kalau memang ingin mendapatkan pendapatan yang lain, ayo kita ulang lagi untuk mendaftarkan kembali menjadi anggota dengan hanya membayar biaya administrasi tersebut. Administrasi. Itu mendidiknya. Oke. Itulah yang nanti otomatis akan kita berdayakan, memberdayakan dan menjadi mensejahterakan. Jadi itu. Ini yang- koperasi ramah Koperasi Perempuan Ramah Keluarga. keluarga. eh, Berarti tanpa anggotanya ada- perempuan-perempuan aja dong. Oh, bukan. Nah, ini yang lebih unik ya. Kalau Pak saya boleh Kadis. ikut Nah, misalnya gitu jadi ya, Pak. kami bukan kopwan. Ya, kalau wanita iya Oh, kan Kopwan. jadi pengelola anggota, tapi Ya. kalau Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, kata keluarga ini kan ada laki-laki ada Oh, perempuan. ada perempuan, betul, betul. Jadi pengelola, jadi pengurus, pengawas dan manajemennya adalah perempuan. Ya. Anggotanya bisa laki-laki, bisa perempuan, yang penting nggak abu-abu. Nggak abu-abu. Nah, gitu. Jadi Yang penting jelas, kalau jelas perempuan kelaminnya. itu mengelola Oke. unit yang besar gitu. Baik. Ya, itu. Oke. Jadi pemirsa yang tidak berjenis kelamin perempuan bisa ikut ini nanti. Bisa hubungi Bu Tini Gorda nanti. Saya kira ada konsep-konsep bagus ya dalam masa pandemi. Saya ke Pak
Mbak Dian, Pak Kadis, kalau ini kan ada motif apa, ada inovasi-inovasi lah ya pembentukan, karena ini seperti Pak Prof bilang tadi karena jengah, kemudian ada ide-ide yang keluar bagaimana mengelaborasikan jenius lokal gitu ya. Nah sebenarnya dalam kondisi pandemi ini muncul banyak koperasi baru kah? Atau malah justru banyak koperasi yang mau tutup nih Prof? Tapi ini kita ada optimisme, ada yang baru nih, ada semangat baru yang muncul. Tapi kondisinya yang real sebenarnya gimana? Yang tutup ada enggak yang mau tutup? Baik, jadi kaitan dengan situasi saat ini dalam pandemi ini, kalau kita lihat tadi sampaikan di awal, kondisi kita kan hampir 4.004 jumlah koperasi yang ada di Bali. Ternyata dari 4.004 koperasi itu yang mengajukan untuk permintaan bantuan stimulus usaha itu hanya kurang lebih 1.600. Jadi yang sisanya yang hampir 2.300 itu ya? mereka tidak mengajukan. Artinya mereka tidak terkena dampak COVID-19. Artinya apa? Iya, Koperasi iya. dalam situasi pandemi COVID itu masih eksis gitu. Masih Walaupun eksis, masih ada, kurang dari 5% memang ada beberapa koperasi yang bermasalah yang tidak kita pungkiri. Banyak sekali masalah, katakanlah nasabah atau anggota koperasi kesulitan untuk menarik tabungannya, simpanannya akibat daripada ini sebenarnya ada melakukan penyimpangan oleh oknum daripada pengurus koperasi sendiri. Tapi kalau pengurus koperasi itu dia bersifat jujur, dia tidak melakukan penyimpangan di dalam pengelolaan koperasi sebenarnya tidak ada masalah. Karena kita tahu bahwa koperasi itu adalah mengelola dana dari anggota sendiri itu sendiri. Nah ini kadang-kadang kala oknum pengurus itu melakukan penyimpangan, sudah menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memberikan pinjaman kepada orang lain yang bukan anggota koperasi, ini yang menjadi permasalahan manakala peminjam ini tidak mampu mengembalikan atau pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Nah ini salah satu kendala. Nah tapi saat ini tidak kurang dari 5% lah koperasi yang bermasalah di Bali. Nah, artinya koperasi masih eksis bisa masih berjalan. eksis, ya. Tadi katakan oleh Bu Tini, walaupun koperasi perempuan ramah keluarga masih bisa berjalan kita lihat. Jadi dimanapun belum ada informasi, walaupun ada sedikit pemberitaan di media sosial, itu hanya bersifat eksidentil saja. Itu tergantung dari oknum daripada pengurus koperasi yang tidak kejujuran. Jadi sebagian besar masih baik-baik saja. Buktinya baik. ada stimulus, hanya sedikit yang mengajukan Sedikit gitu. yang mengajukan, main aja gitu sebenarnya. hampir hanya 25-30% yang mengajukan untuk minta bantuan stimulus. Yang selebihnya yang 2/3 masih dia berjalan baik. Gitu. Oke. Pak Kadis tadi sempat di awal menceritakan tentang akan ada masa recovery ya, program recovery nanti. Nah kapan itu dan bentuknya akan seperti apa? Apakah ini juga bagian dari bagaimana mengembangkan potensi ekonomi lokal atau seperti apa Pak? Baik, jadi kebijakan pemerintah dalam ini, di sini pentingnya kehadiran pemerintah. Pada saat usaha mikro kecil, koperasi mengalami kesulitan, itu pentingnya kehadiran pemerintah. Baik. Nah dalam ini tidak hanya pemerintah pusat, namun pemerintah Provinsi Bali pun sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap usaha mikro kecil menengah. Bahkan di dalam Pergub nomor 3 tahun 2020, Pak Guru sudah menerbitkan tentang bantuan penguatan modal masyarakat. Jadi dana penguatan modal masyarakat diberikan kepada sektor real, kemudian usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah, dan koperasi di dalam membantu dalam rangka untuk modal kerjanya. Nah diharapkan bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM, usaha mikro kecil koperasi dan sektor real dengan bunga sangat kecil. Katakanlah waktu peringatan Hari Koperasi ke-73 kemarin Pak Gubernur menyampaikan kalau bunga KUR itu 6%, tapi dengan pinjaman berikan pemerintah bunganya 5%. Lebih rendah daripada KUR. Nah inilah. Nah kemudian program ekonomi pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pusat ini memang kalau kita lihat dari Kementerian Koperasi itu dananya cukup hampir 1 triliun itu diberikan. Namun ini implementasinya belum berjalan karena kami juga menunggu jangan-jangan katakanlah Pak Jokowi jangan sampai UMKM mati baru bantuan diterbitkan turunkan gitu. Sampai begitu. Nah ini jadi masalah. Diharapkan bantuan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masa usaha mikro kecil menengah dengan bunga yang sangat rendah. Nah, walaupun saat ini pemerintah sudah mengeluarkan KUR katakan usaha rakyat dengan bunga 6%, namun belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat usaha kecil karena mereka kekurangannya informasi itu tadi. Bahkan pemerintah pun juga ada melakukan relaksasi terhadap relaksasi kepada debitur baik koperasi maupun UMKM, namun belum sepenuhnya. Dari data kalau kita lihat dari yang diberikan data oleh OJK itu kalau kita lihat dari jumlah debitur hampir 103.000 yang melakukan pinjaman itu kurang lebih 4,4 triliun. Yang mengajukan restrukturisasi hanya 67.000, artinya baru 3,06 triliun. Jadi tidak sepenuhnya relaksasi ya. Ya para debitur mengajukan untuk relaksasi. Nah inilah. Nah di ke depan kami juga mohon kepada para pelaku UMKM agar
siap untuk memasuki tatanan kehidupan era baru ke depan. Jadi Ya. diharapkan para UMKM pertama harus dia mengenali perubahan perilaku daripada konsumen atau pelanggannya. Jadi Ya. harus kenali dulu itu. Ya, Dan ya. kemudian Oke. dengan cara yang bertransparansi, kemudian Baik. ada sekarang sistem daring dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, perkuat strategi pemasaran ke depan. Bagaimana strategi pemasaran diperkuat, tadi disampaikan oleh Bu Tini, Prof. Manta dengan sistem digitalisasi itu untuk dalam rangka tetap berhubung dengan para pelanggan itu. Baik. Nah, itu yang dalam rangka. Yang ketiga, bagaimana kita para pelaku usaha UMKM ini tetap optimis di masa yang sulit ini. Jadi diharapkan, nah itu nanti dengan pemberian modal kerja dan Ya. sebagainya, diharapkan para usaha mikro kecil menengah dan koperasi tetap eksis di suasana tatanan kehidupan era baru ini. Ya. Jadi saya yang dari Optimis ya. Nggih, Jadi harus ada optimis ini. harus ada Nggih. sudah ada upaya-upaya. Nggih. Pemerintah siap membantu dengan permodalan. Siap akan jadi. Baik, Jadi kita akan break. Masih ada satu sesi lagi di mana saya akan memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk closing statement ya. Mempertegas kembali apa yang sudah disampaikan untuk mengingatkan kita tentang pembahasan dari topik kita, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin terlupakan tadi. Kita harapkan dari masing-masing narasumber memberikan closing statement di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di Talkshow Merah Putih. Kita membahas tentang mengembangkan potensi ekonomi lokal gitu ya. Jadi masing-masing narasumber sudah menyampaikan tadi beberapa hal, ada optimisme, ada inovasi yang sudah dilakukan, karena memang kita sepakat kondisi perekonomian ya belum pulih sepenuhnya. Tapi jangan kemudian kita pesimis, harus tetap bergerak gitu. Bu Tini misalnya sudah dengan IWAPI-nya, dengan koperasi perempuan ramah keluarganya sudah melakukan upaya-upaya inovasi, kemudian sudah ada analisis juga yang disampaikan oleh Prof. Ramanta tentang bagaimana kondisi, dan pemerintah siap untuk membackup. Nah, mudah-mudahan sinergi ketiga pihak ini, kajian akademisnya, kemudian praktiknya, pengusahanya dan juga regulator kebijakan juga saling mendukung satu dengan yang lain. Saya akan berikan kesempatan Bu Tini dulu. Bu Tini, di kesempatan terakhir mungkin ada hal yang ingin Ibu pertegas kembali, mungkin ada harapan kepada pemerintah, mungkin kajian-kajian akademik apa yang mungkin dibutuhkan, dan kepada masyarakat mungkin dalam kondisi seperti ini harus melakukan apa gitu. Silakan Bu. Jadi harapan kami di dalam pengelolaan UMKM yang dalam wadah pilihan kami, wadahnya adalah koperasi. Jadi yang kebetulan hari ini dalam talkshow ini sudah sebenarnya sudah representasi dari bagaimana media yang memang membantu kami untuk betul-betul kolaborasi ini menjadi suatu action yang betul-betul dapat kita lihat tindakan yang nyata. Jadi kayak pentahelix itu kan sudah juga semua sama tahu, tapi benarkah itu bisa dieksekutor ya, dieksekusi saat ini. Nah, itu saya ingin buktikan bahwa hari ini di samping kiri saya adalah dari pemerintah, itu juga sudah memberikan banyak regulasi, dan yang terpenting dari regulasi itu ada suatu action intervensi, karena yang sebenarnya yang ingin bisa membantu dalam konsep kami Pangpade Payu yang sudah UMKM ini bisa beres di daerah kita sendiri di Bali ini adalah bagaimana daya beli itu bisa ditingkatkan. Yang pertama menjadi pembeli yang utama adalah pemerintah ya. Jadi itu yang punya dana untuk membeli semua masih punya uang, dari Bu, ya. hasil-hasil Ya. Produksi Pemerintah dari dan UMKM PNS yang gitu ada ya, yang sudah ASN ya. terdata Oke. bagus sekali di Oke. Dinas Koperasi. Baik. Nah, yang sebelah kanan saya adalah dari akademisi. Ya. Ini saya adalah praktisi atau masyarakat katakanlah, dan kebetulan dunia usaha, dan sekarang dipublish oleh media ini Bali TV ini sebenarnya udah bisa kita lihat bahwa Bali ini sudah memberikan suatu contoh bahwa kolaborasi untuk sinergi buat energi. Jadi dari oleh untuk kita Pangpade Payu pasti Bali sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Bu, bagus sekali ya. Pangpade Payu pasti Bali sejahtera. Prof, silakan Prof, mungkin sepatu Ya. punya istilah lagi nih. Saya cuma ingin mengajak kita sekalian, semua masyarakat Bali dibina oleh pemerintah untuk kita jadikan tantangan pandemi COVID ini menjadi peluang. Peluang untuk memajukan UMKM. Baik. Misalnya, kalau dulu kita tidak pernah memikirkan gimana kita menggunakan bahan baku yang kearifan lokal Bali digunakan sebagai obat COVID. Sekarang itu destilasinya arak apa-apa diinikan untuk sedang diriset untuk menjadi obat COVID. Itu adalah hikmah dari yang dibawa oleh COVID gitu ya. Kalau kita bilang disediakan oleh COVID salah, dibawa oleh COVID.
Kemudian misalnya gimana kita misalnya sekarang di kuliner itu bisa memasarkan UMKM kita jual jukut kelor mekuah gitu ya, atau ada kelentangnya segala macam yang dulu Yang dulu dilupakan. dianggap makanan Iya, yang makan. remeh gitu Ya, ya. makanan Sekarang desa itu gitu ya. pejabat tinggi negara apa-apa dan lain sebagainya Hmm. itu mengkonsumsi untuk menjaga kesehatan. Itu adalah peluang bisnis yang Ya. dulu orang dikasih minta aja nggak mau, sekarang disuruh beli 100.000 kayaknya Mau mau, ya. dong. Gitu ya. Ya, Kemudian misalnya yang lain teh serai gitu ya. Teh serai dulu serai dipakai teh apa. Enggak. Jadi dianggap minuman remeh yang kalau dijual 10.000 mungkin memasarkan berbuih-buih Ya, gitu ya. ya, ya. Tapi produk yang sama teh serai kita sebut dia lemongrass tea Lemongrass. gitu ya. Kita jual 50.000 murah dibilang. Tinggal ganti bahasanya aja. Jadi 40.000 karena Bali itu island of the god gitu loh ya. Jadi sekarang waktunya kan orang terbukti berdasarkan hasil penelitian dan lain sebagainya, ternyata serai ini bisa menjaga kebugaran tubuh dan lain sebagainya, bisa menolak pandemi yang dengan Komoditas, demikian ya. ini adalah peluang bisnis gitu ya. Ya. Yang itu tadi bisa meningkatkan harganya apa-apa produk lama kita tinggal kita kemas dia Ya. dalam bentuk penyajian yang lebih bagus, ini deskripsi yang lebih sehat dan lain sebagainya. Ini peluang. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan secara keseluruhan, mari ambil hikmah dari COVID ini untuk berbenah yang pada akhirnya bisa membangkitkan kembali ekonomi Bali, paling tidak kembali 1% di atas rata-rata nasional. Demikian Pak Winas. Mas Tengkara, semoga bisa terwujud ya Prof ya. Karena memang kondisi kita memang agak down jauh sekali sekarang ini. Pak Kadis mungkin silakan mempertegas kembali harapan ya, mumpung ada ini pelaku dan juga akademisi dan juga masyarakat pemirsa sebagai penonton. Baik, Silakan. jadi pada kesempatan ini kami selaku mewakili pemerintah diharapkan para pelaku usaha mikro kecil menengah, tadi Bu Tini, mari kita optimis karena mari manfaatkan skema kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah kaitan dengan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional maupun lokal yang ada di Bali. Jadi manfaatkanlah kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu tentang pinjaman modal kerja kepada usaha mikro kecil menengah yang dengan bunga yang sangat ringan. Nah ini kadang-kadang kurang dimanfaatkan oleh para UMKM kita. Jadi yang kedua, ada juga berkah tadi sampaikan bagaimana kearifan lokal kita kedepankan, tadi sampaikan oleh Pak Profesor Ramante bahwa kearifan lokal seperti arak tadi. Jadi arak sekarang bisa dimanfaatkan untuk terapi COVID-19 dan ini sudah sedang berjalan, sedang dilakukan sehingga saat ini tingkat kesembuhan COVID-19 di Bali kan cukup tinggi, hampir diangkat di atas 70%. Nah itu. Kemudian juga kearifan lokal dengan adanya arak ini sekarang juga bisa dipakai untuk terapi diabetes mellitus. Jadi untuk obat kencing manis di mana arak dicampur dengan kopi pahit, ini salah satu juga ini sudah dilakukan oleh Pak Gubernur. Ya, Hampir setiap setiap hari beliau Ya. mengkonsumsi kopi tanpa gula dicampur dengan arak. Ini sudah membuktikan. Ini Ya. juga katakanlah kearifan lokal orang-orang tua-tua kita terdahulu di mana mereka kuat, mereka sebelum bekerja di sawah mereka minum arak lebih dulu atau malam juga minum arak 1 sloki untuk menjaga kehangatan tubuhnya. Nah, Oke. inilah Jangan salah satu. banyak-banyak ya Pak Ya, ya. tidak, Kalau tidak, banyak-banyak jangan cuma sampai mabuk. Jadi cukup 1 sloki untuk menghangatkan tubuhnya mereka. kesehatan. Ya untuk kesehatan. Nah, inilah salah satu. Jadi saya katakan harus optimis. Jadi manfaatkan regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah Baik. dengan bunga yang rendah dalam rangka untuk menggerakkan kembali sektor Ekonomi, ya. usaha mikro kecil menengah Baik. yang ada di Bali. Itu Baik. harapan saya. Dan kearifan lokalnya Ya, gitu ya. kearifan Di- lokalnya. Baik, terima Ya. kasih Pak Kadis, terima kasih Sama-sama, Bu Tini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rahmanto, luar biasa memberikan kita motivasi dan memang tujuan dari Talkshow Merah Putih adalah bagaimana kita membangkitkan motivasi dalam kondisi pandemi COVID ini. Semua terpuruk. Sekali lagi kita tekankan Bali ini luar biasa dampaknya, tapi dengan optimisme, dengan bagaimana kearifan lokal, bagaimana dukungan pemerintah, itu juga akan bisa membantu kita untuk membangkitkan, mengembangkan ekonomi lokal dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Talkshow Merah Putih. Berikutnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.